Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Saudara, nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Habib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Asmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendengarkan tanggapan Presiden Prabowo, Habib Rizik Syihab, dan Kiai Imad. Mari kita dengarkan. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita, saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik
an-nasyirina lil Islam bisyarqil aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah kemudian dikatakan lagi, siapa mereka? An-nasyirin, para penyebar lil Islam, yang menyebarkan Islam bisyarqil aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi saudara satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman, saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang, saudara, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asef Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid, saudara. Di kitab ini, saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai.
Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab saya mau tanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya, mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya, mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir! Masya Allah. Sampai di sini jelas. Betul. Terakhir. Apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara. Dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak. Ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatul Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi. Yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai-kiai semua mau foto juga boleh ya, ikhwan. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirim ini fotonya, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya. Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin. Kan sebelah sono yang ributin. Betul? Betul? Selama ini, saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU,
kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara. Pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara. Menulis risalah, menasehati mereka. Jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Ba'alwi itu turunan Nabi. Tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus. Siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah. Saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, saudara. Nah makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi. Pakai ngancam. Ayo kita usir Ba'alwi. Itu bukan turunan Nabi. Itu Arab Yaman. Ayo kita akan sweeping Ba'alwi. Ngancam. Ba'alwi mau di sweeping. Saya tantangi mereka. Ini Habib Rizik, ini Ba'alwi. Kapan ente mau sweeping? Gak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar. Tahu Habib Bahar? Habib Bahar ditantangin Baklai, emang maunya. Ditantangin Baklai. Habib Bahar kalau berani, ayo datang ke Banten, ayo datang ke Kresek. Habib Bahar datang sendiri, bawa pasukan sampai di sono. Kabur. Kacau, saudara. Kacau. Ngajak berdebat, kabur. Ngajak berkelahi, kabur. Sekarang ngancem sweeping. Unyil. Lah sekarang, Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Ba'lawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Ba'lawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Ba'lawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa
Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf. Sekarang orang Surabaya, kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak?
Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Rhoma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Rhoma Irama sampai dia mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Demikian pandangan argumen dari Bapak Presiden Habib Rizik Syihab dan Kiai Imad. Semoga kita menjadi penonton yang cerdas. Harapan kami Indonesia bersatu.